Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku yang kasih Tuhan, senang kita bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari kitab Yosua. Ini merupakan kelanjutan dari pembelajaran kita yang lalu. Kita sampai pada Yosua pasal yang ketiga dengan tema hari ini yaitu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sekali lagi tema kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sungguh luar biasa, saudara yang Tuhan Yesus. Dalam Yosua pasal 3 ini kita mendapati suatu kisah di mana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa mulai melangkah untuk menduduki tanah Kanaan. Tetapi perjuangan ini tentu bukanlah perjuangan yang mudah. Karena ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak musuh, peperangan yang harus mereka hadapi. Contohnya apa yang ada di Yosua pasal yang ketiga ini. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Di masa itu sungai Yordan memang cukup besar. Kalau mungkin orang dewasa mungkin gampang untuk menyeberanginya atau bisa menyeberanginya. Tetapi kalau dia membawa barang tentu akan sangat kesulitan. Nah, bagaimana dengan para wanita? Bagaimana dengan anak-anak, para lansia? Tentu mereka akan kesulitan untuk bisa menyeberangi sungai Yordan. Karena itu, mereka tentu menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Karena sungai Yordan di zaman itu tentu belum ada jembatan. Kalau sekarang mungkin sudah ada jembatan yang besar-besar, yang kokoh untuk mereka bisa lalui. Tapi zaman itu belum ada jembatan, sehingga mereka harus menghadapi tantangan yang luar biasa untuk bisa melalui sungai Yordan. Nah, bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan ini? Bagaimana bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua bisa melalui sungai Yordan dengan tantangannya? Saudara yang Tuhan, di dalam pembacaan ini kita akan melihat beberapa hal yang luar biasa yang terjadi di dalam Yosua pasal yang ketiga. Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, ia sadar betul bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan menyertai mereka. Tuhan memimpin mereka. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Seperti yang dikatakan oleh Yosua dalam ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Jadi ketika menghadapi kesulitan itu, Yosua berani maju memimpin bangsa Israel karena dia tahu bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Inilah yang menjadi kekuatan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Yosua berani untuk maju menyeberangi sungai Yordan. Karena ia tahu bahwa Allah menyertai mereka. Allah ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana Yosua bisa membawa bangsa itu untuk melewati sungai Yordan.
Ya, meskipun kita tahu seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, tentu itu bukan hal yang mudah. Karena Sungai Yordan juga cukup besar di zaman itu. Dan sulit tentunya dilalui oleh pembawa barang, anak-anak, para perempuan maupun para lansia. Iya. Nah, lalu bagaimana Yosua dan bangsa Israel bisa melalui tantangan itu? Jelas sekali kita lihat dalam pembacaan ini bahwa mereka mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mereka mengandalkan Tuhan. Apa bukti mereka mengandalkan Tuhan? Yang pertama, kita melihat dalam pembacaan tadi bahwa tabut perjanjian ada di depan. Jadi Yosua menempatkan tabut perjanjian itu di depan. Sedangkan bangsa Israel harus mengikuti dari belakang dan ada jarak tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tabut itulah yang memimpin bangsa ini memasuki tanah itu. Ya, jadi bukan mereka semau-maunya memasuki tempat itu, tapi mereka mengikuti pimpinan dari tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian kita tahu bahwa itu merupakan lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Dan Yosua menempatkan tabut itu di depan sebagai penuntun mereka. Jadi jelas di sini Yosua mengandalkan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan itu. Ya, seperti yang kita ketahui dalam khotbah-khotbah sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa tentu bangsa Israel di zaman itu tidak sekuat sekarang. Mereka tentu adalah bangsa yang lemah karena mereka baru saja mengalami penjajahan. Mereka baru saja keluar dari penindasan dan mereka baru saja melalui padang gurun. Tentu mereka tidak memiliki perlengkapan perang yang bagus. Tentu mereka tidak memiliki kekuatan dan kehebatan. Tetapi mereka berani maju memasuki tanah Kanaan karena mereka mengandalkan Tuhan. Termasuk ketika mereka menyeberangi Sungai Yordan. Mereka tidak menggunakan kemampuan sendiri, tapi mereka menempatkan Tuhan sebagai yang pertama, sebagai yang utama, sebagai andalan mereka untuk bisa menaklukkan setiap tantangan-tantangan mereka. Jelas dikatakan tadi bahwa tabut perjanjian ada di depan untuk memimpin mereka, untuk menuntun mereka memasuki tanah Kanaan. Saudara Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan. Tentu yang namanya hidup pasti menghadapi tantangan, ya kan? Selama kita menjalani kehidupan di muka bumi ini, tantangan-tantangan pasti ada. Dan semakin banyak tantangan, hidup kita menjadi lebih hidup, ya. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak mampu melalui tantangan itu. Bahkan menyerah, mundur ketika berhadapan dengan suatu tantangan. Bagaimana dengan saya dan saudara sebagai pengikut Tuhan? Apakah kita akan menjadi pecundang? Ketika melihat tantangan ada di depan kita dan kita menjadi lari? Atau kita akan seperti Yosua. Meskipun tantangan besar ada di depan mereka, ia tetap maju, tapi bukan mengandalkan diri sendiri, hikmat sendiri, kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Marilah kita di masa sekarang ini, dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, apalagi di tengah pandemi ini, andalkan Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai yang pertama, sebagai yang utama dalam hidup kita. Ikutilah pimpinan Tuhan, ikutilah firman Tuhan, aturan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu harus berbuat apa di masa-masa sulit itu. Tetapi Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi kita. Karena itu ikutilah Tuhan, letakkan Tuhan, tempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Biarkan Tuhan yang pimpin hidup kita. Biarkan firman yang menuntun setiap langkah kita. Lalu yang kedua, hal yang mereka lakukan adalah dalam ayat yang kelima tadi dikatakan demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bukti bahwa Yosua mengandalkan Tuhan adalah dia meminta umat itu menguduskan diri. Kita tahu bahwa Allah adalah kudus. Tuhan adalah kudus. Karena itu kita sebagai umatnya harus kudus. Dan itulah yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel supaya umat Israel menguduskan diri. Sebab Allah yang kudus itu akan melakukan suatu perbuatan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Mujizat-mujizat
akan terjadi di hadapan mereka. Tapi hal yang tidak kalah penting untuk mereka lakukan adalah mereka menguduskan diri. Sebab mereka akan dipimpin oleh Tuhan. Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa itu akan berjalan di hadapan mereka. Allah yang Maha Kudus itu ada di tengah-tengah mereka. Karena itu hendaklah mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan kita di masa sekarang ini, kita tidak mampu mengandalkan diri kita sendiri dan kita memerlukan pertolongan Tuhan. Karena itu kita harus hidup kudus. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan berkarya bagi kita, Tuhan akan berperang bagi kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengadakan tanda-tanda mujizat bagi kita. Cuman kita harus hidup kudus sebab Allah adalah kudus. Ya, ini sangat penting bagi kita. Ketika kita mengharapkan mujizat daripada Allah, hendaklah kita menjaga hati di hadapan Tuhan, menjaga hidup di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah segala dosa-dosamu. Dosalah yang selama ini menjadi penghalang dalam kehidupan umat Tuhan untuk mereka mengalami mujizat-mujizat. Karena itu mereka harus menguduskan diri. Demikian juga dengan kita. Dosa akan menghalangi kita melihat, mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak mampu menolong kita, bukan Tuhan tidak mau menolong kita, tetapi dosa kitalah yang menghalangi. Karena itu, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara Tuhan Yesus, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi ketika Yosua bersama bangsa Israel mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita membaca ayat-ayat berikutnya. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan dan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak, sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sungguh peristiwa yang luar biasa terjadi ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan.
Tuhan memerintahkan pada Yosua supaya para pengangkat tabut perjanjian itu berhenti di tengah-tengah sungai Yordan. Dan suatu hal yang luar biasa terjadi ketika mereka melakukan hal itu. Sungai Yordan berhenti mengalir dan menjadi suatu bendungan yang luar biasa. Sehingga tanah yang mereka lalui, sungai yang mereka lalui itu menjadi tanah yang kering. Dan semua mereka bisa menyeberang dengan selamat. Tidak ada satu kendala apapun karena tempat yang mereka lalui begitu kering. Sehingga mereka dengan mudah bisa melalui sungai Yordan. Baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki ataupun perempuan, semua bisa menyeberang. Bahkan apapun yang mereka bawa, beban apapun yang mereka bawa, semua bisa dibawa, semua bisa diangkut dengan baik. Karena Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya, di mana sungai Yordan yang mengalir di zaman itu berhenti di hulu, ya, sampai di dekat Adam katanya. Itu tempat yang cukup jauh dari tempat mereka berpijak. Dan yang lainnya berhenti mengalir menjadi kering. Sungguh luar biasa. Saudara Tuhan Yesus, ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi bukan saja mereka melihat kuasa Tuhan ketika Musa membelah laut Teberau, tapi kini mereka juga melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, di mana sungai Yordan berhenti mengalir, bahkan menjadi bendungan, suatu peristiwa yang luar biasa. Saudara yang Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Tantangan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Masalah pergumulan apa yang saudara sedang hadapi saat ini? Mungkin berat, sulit untuk saudara lalui, sulit untuk saudara hadapi. Tetapi ingat, ada Tuhan di tengah-tengah kita. Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai umatnya, Allah menyertai saudara dan saya. Firman ini banyak sekali ditulis di dalam Alkitab, bahwa Allah menyertai kita. Jika demikian halnya, tidak ada sesuatu pun yang perlu kita takutkan. Tidak ada sesuatu pun yang perlu kita khawatirkan, karena Allah sanggup untuk mengadakan kuasa dan mujizatnya. Apapun masalahnya, apapun persoalannya. Sakit penyakit, persoalan ekonomi, masalah keluarga, masalah hubungan, apapun itu, kita percaya Tuhan sanggup untuk menolong kita. Karena itu, seperti Yosua dan bangsa Israel, andalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita, karena seringkali kekuatan kita lebih kecil dari persoalan kita. Tetapi Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap persoalan apapun. Sebesar apapun, sehebat apapun persoalan itu, Tuhan kita jauh lebih besar daripada persoalan itu. Karena itu, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Andalkan Tuhan dalam keluargamu. Maka Tuhan akan mengadakan kuasanya, akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita pribadi dan keluarga kita. Saudara Tuhan Yesus, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa melakukan segala sesuatunya bagi kita. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa melihat mujizat-mujizatnya. Andalkan Dia dan hidup kudus di hadapannya. Ini kunci kita melalui hari-hari kita ke depan. Di tengah-tengah tantangan sulit saat ini, di masa pandemi ini, tetapi jangan khawatir, karena Allah beserta kita. Allah ada di tengah-tengah kita. Sungguh luar biasa. Pegang janji Tuhan ini. Hidupi kebenaran ini. Dengan takut akan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan. Dengan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan melihat mujizat-mujizat yang besar akan terjadi di dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita melalui firman Tuhan hari ini. Salam, salam sejahtera bagi kita semua.